Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Singgi sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Jajat. Aduh, Aduh, kita bertemu kembali ini di ruang kolaborasi coaching ya. iya. Kemarin Ini kita sudah latihan, iya hari ini betul. kita pelaksanaan latihan ya. Iya, Luar biasa angkatan 11 praktek ini. ini. Aduh, tapi kayaknya kita nggak latihan nih hari ini. Saya punya problem nih. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa Gimana? sharing-sharing. Gimana? Ada masalah apa? Kita ngobrol-ngobrol aja. Oke lah, kita santai aja ya. Iya, betul. Kebetulan nih hari ini kemarin hari Senin saya selalu mendapati anak didik saya ini Mm-mm. atas nama Suwandi selalu setiap hari Senin dia jarang masuk Pak, Nah, jarang masuk sekolah, jarang masuk sekolah ini. full satu hari full gitu. Eh, Datangnya lebih telat sih kalau lebih tepatnya Oh, lebih telat ya. telat-telat ya. Mm-mm. Ditelusuri, diidentifikasi masalah, ternyata masalahnya dengan hobinya ini anak luar biasa. Aduh, anak sekarang ya Permasalahan klasik ya sebetulnya dengan klasik hobi banget. ya, betul di anak-anak tuh. Nah, itu kenapa? Udah ini, udah tapi Wah, suaranya sempat hilang Pak. Punya Bapak hilang nih. Masih hilang Pak suaranya? kita berarti ulang lagi dong. Ada nggak? Oh, ada. Udah, jelas. Harus ngulang lagi dong. Enggak lah. Nah, Hmm. itu kan teknis yang tidak bisa kita pungkiri. Oh Nah, gitu. ternyata diidentifikasi dia itu punya hobi dan Mm-mm. hobinya itu ternyata disalurkan oleh orang tua. Ketika Ya. hari Minggu ada turnamen, entah itu turnamen sepak bola yang di lokal, dia selalu diikut sertakan. Sehingga malam Senin itu dia kecapean. Bahkan Mm-mm. sempat kejadian dia tidak mau sekolah. Gitu ya. Berarti ini anak punya prestasi di luar, tapi Luar biasa. maksudnya Hmm, di klub gitu ya. ya, dia Ya. masuk SSB kayak yang saya tahu. Wah itu mantap banget tuh kalau bisa masuk SSB seperti itu. Iya sih, enak. Mm-mm. Cuman apa ya? Seperti sekolah itu dijadikan rumah kedua, bukan menjadi rumah utama. Jadi kayak Mm-mm. yang perasaan saya itu kasihan dia tidak nyaman di sekolah karena penyaluran hobi dia itu tidak tidak tersalurkan. Mm-mm. Ya gimana ya? Itu jadi memang jadi permasalahan yang sama aja di sekolah juga kejadian kayak gitu. Karena anak punya hobi, karena dia punya prestasi di luar gitu. Terkadang sekolah jadi bukan prioritas gitu buat mereka sebagai Hmm, sebagai apa, usia pelajar yang punya kewajiban dia harus belajar gitu. Tapi mungkin Pak Jajat udah pernah, eee, lihat bahwa anak ini punya prestasi, kemudian anak ini juga sudah pernah diberikan, apa namanya ya istilahnya ya, treatment gitu, iya. atau seperti itulah gitu gambarannya. Mungkin ada? Kalau itu sih ada, tapi ditelusuri lebih jauh ternyata keadaan ekonomi juga yang mendukung Pak. Jadi di tiap turnamen itu anak ini selalu berprestasi dan ada Mhm, materi yang dia dapatkan. Sedangkan kami di sekolah kan hampir rata-rata kita tidak itu ya menyebatkan materi ya. Kalau mhm, anak lihat ikut kompetisi, anak apalagi dapat panggilan-panggilan seperti turnamen antar kampung, karena mhm, ini anak udah sangat luar biasa Pak prestasinya. Tapi sedangkan kami di sekolah belum bisa memfasilitasi itu. mhm. Kalau prestasinya nih di sekolah gimana nih anak? Di olahraga, di pelajaran yang lain gitu? Hmm. Kalau di olahraga yang saya ketahui luar biasa ini anak.
karena emang hobinya di situ, apalagi kalau misalkan eskul olahraga yang kita tunjukkan udah cukup sepak bola apalagi. Walaupun emang seperti poli dengan yang lain sih oke-oke aja, no problem nih anak. Nah, tapi kalau pelajaran-pelajaran yang lain ya standar-standar aja lah Pak. Yang saya khawatirkan adalah ketika anak seperti ini dengan prestasi yang segudang, tapi dia tidak melanjutkan atau tidak memilih sekolah sebagai apa ya kendaraan dia untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, kayaknya juga agak agak suka kurang apa ya kurang baik juga ya di zaman-zaman sekarang. Iya betul. Emang apa ya? Ini yang jadi bahan pertimbangan juga buat guru. Gimana caranya nih anak dia punya prestasi di luar, kemudian di bidang non akademik dia punya prestasi, tetapi di pelajaran ya dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai pelajar gitu, mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, sama saja sih. Saya yakin di semua sekolah mungkin kejadiannya atau apa ya permasalahan klasiknya ya berhubungan dengan seperti itu. Karena banyak siswa itu atau murid itu punya prestasi di luar, kemudian mereka habis-habisan toh-tohan gitu untuk ikut turnamen dan sebagainya, apalagi kalau dia sudah punya nilai value itu, kemudian dia dipanggil sama klub, jadi Iya, kalau bahasa kita mah tarkam gitu ya. ya tarkam ya. Iya, jadi pembelajaran itu harus jadi prioritas itu agak sulit. Nah, makanya itu guru harus memiliki apa ya, sebuah rencana yang harus mengembangkan itu. Nah, mungkin Pak Jajat juga sudah merencanakan itu supaya dia dalam pelajaran tetap berjalan, dia di eskulnya juga tetap berjalan. Mungkin ada rencananya akan ada pembuatan rambu-rambu gitu. Mungkin gitu Pak Jajat. Kalau perencanaan sih sudah Pak. Cuman kayaknya saya perlu gak sekiranya Pak kita melibatkan orang tua dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini kepala sekolah atau mungkin SSB-nya juga. Iya, yang paling utama sih memang dua elemen tersebut, yaitu satu orang tua, yang satu lagi pihak sekolah. Karena biar bagaimanapun apa ya, kita sebagai gurunya itu mengikuti istilahnya apa ya, perintah yang dari sekolah, terutama kepala sekolah keputusan seperti apa, kemudian dari orang tua keinginannya bagaimana. Karena yang bertanggung jawab nanti di rumah sebetulnya adalah orang tuanya. Bertanggung jawab secara keseluruhan juga sebenarnya orang tuanya. Hanya saja kita punya beban, diberikan kewajiban sebagai orang tua secara apa ya, ideologis di sekolah, mengajarkan ilmu yang dibutuhkan dan sebagainya. Nah, saya rasa itu apa ya, suatu jalan yang harus dilakukan Pak Jajat. Jadi bawa orang tuanya, kita ngobrol bareng gitu. Paling tidak di sekolah, kalau mau sih di sekolah, supaya supaya antara orang tua dengan pihak sekolah itu ada komunikasi secara langsung. Jadi kita sebagai guru tuh dapat jawaban dari kedua sisi, dua pihak. Nah, kalaupun tidak bisa, ya mungkin bisa lah terpisah, datang ke orang tuanya, nanti kita komunikasi dengan kepala sekolah dan guru-guru gitu. Seperti itu ya. Aduh, Iya. dari kemarin saya udah agak kebingungan ini menangani anak. Tapi kayaknya ketemu sekarang dengan Pak Singgi, waduh, luar biasa sekali ini sarannya. Mungkin permasalahan yang tadi saya ungkapkan, salah satunya adalah anak tidak hadir di hari Senin atau dia tidak bisa datang. Ya inilah yang harus kita coba sikapi ya. Kita melibatkan beberapa elemen, beberapa pihak yang bisa menyelesaikan ini. Jadi mungkin kalau misalkan apa yang kita coba sarankan kepada orang tua, kepada elemen yang ada di sekolah, artinya nanti akan bisa menyelesaikan masalah, tapi tak ada masalah lagi ya. Seperti Iya. itu.
Kayak penggadaian aja berarti ya, Pak? Ya, ya mirip-mirip seperti itulah. Cuma kan cuma kan yang harus ini Pak Jat nih ya, yang harus kita fokuskan gitu, mengatasi masalah tanpa masalah, ya pasti apa ya, yang namanya usia anak-anak tuh belajar, mereka Iya, masih labil, mereka masih perlu tuntunan, terutama dalam membuat keputusan, mereka menjalankan kewajiban itulah. Mungkin kalau istilah kita mah keyakinannya, keyakinan kelas, iya, keyakinan sekolah. mhm, Nah itu kan mungkin Pak Jaya juga punya strategi nih, mau diginiin anak nih, mau dibuat seperti ini, diperlakukan gitu kan? iya. Mhm, Tapi kayaknya ketika sudah ngobrol kayak gini agak terbuka, sangat terbuka. Tadi awalnya saya menjadikan problem ini adalah problem hanya saya dengan dia saja. Saya coba selesaikan dengan Suwandi, beberapa kali saya tegur, beberapa kali saya berikan yang tanda kutip lah, ada sanksi mmm, dan ada punishment walaupun emang zaman sekarang sudah tidak ada lagi ya sanksi dan punishment. iya Tapi betul, bagaimana kita menumbuh kembangkan kesadaran ketika kita dulu pernah di guru penggerak ya, tentang iya iya, bagaimana komitmen atau komitmen kelas ya. Ya itu kalau nggak salah, yang saya akan coba kesadaran komitmen kelas. iya Nah iya, ini ketika saya ketemu dengan Pak Singgi, dengan coachingnya, wah sangat luar biasa nih. Berarti menyelesaikan ada permasalahan yang baru, ya itulah. Artinya secara tidak langsung, Suwandi ini kita bisa cover mhm, prestasi dia di sepak bola dengan menyeimbangkan kegiatan dia di sekolah. Seperti iya, itu, Pak. seperti itu. Tapi kan gini Pak Jajat, ada yang harus kita, apa ya, kita persiapkan terutama, oleh oleh Pak Jajat nih persiapkan ketika ketemu dengan orang tuanya, itu Pak Jajat mau bagaimana, nanti dengan sekolah mau bagaimana. Yang intinya itu kita harus sebagai guru tuh menjaga bahwa anak ini harus tetap sekolah, menyelesaikan tugasnya dan sebagainya, tanpa mengganggu prestasinya itu kan. Karena Ya, kita betul. kita kan nggak tahu nanti ke depannya nih Suwandi ini dia hidup dari hobinya itu atau dari apa, hasil dari belajarnya dia, kan kita nggak tahu, gitu. Ya. Yang kata saya, menurut saya seperti itu. Jadi kita pertimbangannya sampai ke situ juga. Aduh, sangat luar biasa nih, beneran. Ya, mudah-mudahan saya coba ya, Pak. Saya coba terapkan apa yang menjadikan coaching kita hari ini. Saya coba terapkan. Mungkin mulai besok saya coba akan bikin draft dulu, step by Mhm, stepnya yang akan saya lakukan. Entah itu memanggil orang tuanya dulu, atau mungkin saya berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan dan kepentingan di sekolah. Setelah betul itu, betul. tahapannya itu nanti saya akan coba panggil pihak orang tua dan muridnya, oh Ya. seperti apa. Oke, kayaknya seperti itu, Pak. Tapi ada juga yang harus kita lakukan nih, Gimana, Pak? menurut saya gitu. Ya, Sebelum ke kepala sekolah, kita ngobrol santai sama guru-guru nih. Kan pasti guru-guru setiap hari Senin tuh melihat Suwandi nih hadir ke sekolah, iya, tapi kondisinya terlambat gitu. Nah, iya, paling tidak ngobrol kopi lah, warung kopi kita santai sambil Pak Jajat nih bertanya, "Kira-kira ini anak punya prestasi seperti ini harus digimanakan?" Gitu. Karena kita tidak boleh untuk merugikan dia juga. Sekolahnya nanti tidak berlanjut, dia melanjutkan di sepak bolanya gitu. Ternyata kan usia iya, 12 tahun kalau di Indonesia kan wajib untuk